Selamat malam semuanya, selamat datang di tutorial struktur data. Di video kali ini kita akan belajar modul halaman 12, fungsi baca maju. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai buat list baru, sisip note, dan int list kosong. Maka sekarang kita mempelajari mengenai baca maju. Void baca maju itu adalah fungsi yang digunakan untuk membaca list yang ada dalam program. Ini kan kalau kita sisipkan note, maka angkanya akan disimpan di memori. Nah, si baca maju ini berfungsi untuk mengeluarkan nilainya. Jadi dia akan membaca list tersebut, urutannya dibaca satu persatu, kemudian dikeluarkan. Kita sesuaikan dengan programnya. Di programnya ini ada sisip note 50, sisip note 20, sisip note 5, 100, 70, dan 25. Untuk menyingkat, kita gunakan saja sampel 3 sisip note teratas, yaitu 50, 20, dan 5. Nah, sekarang kita buat dulu gambar listnya. Seperti inilah gambar link listnya ya. 5, next 20, next 50. 5 ini adalah info, kemudian kotak yang kecil ini adalah next, menuju ke list berikutnya. Kenapa kok ini sudah urut? Karena memang ketika kita menyisipkan note, di fungsi sisip note itu sudah ada algoritma untuk mengurutkan angkanya dari kecil ke besar. Sekarang kita pergi ke void baca maju. Void baca maju letaknya ada di bawah. Baik, ini adalah void baca maju. Ada apa di sini? Ada tab ptr bantu, bantu sama dengan awal, while, bantu tidak sama dengan 0, cout, bantu info, kemudian bantu sama dengan bantu next. Kita mulai dari atas, tab ptr bantu. Oke, ada variabel bantu dengan tipe data tab ptr. Kemudian bantu sama dengan awal. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu awalnya itu ada di mana. Sesuai dengan algoritma sisip note yang dijelaskan di video sebelumnya, awal itu letaknya ada di list yang paling kiri. Sesuai dengan namanya, yaitu awal. Oke, awal ada di sini. Kemudian bantu sama dengan awal, itu artinya bantu juga letaknya di sini. Setelah bantu sama dengan awal, kemudian while bantu tidak sama dengan 0, maka melakukan perulangan. Sekarang kita cek apakah bantu itu tidak sama dengan 0. Ya, benar, karena bantu ini memiliki nilai yaitu 5. Jika benar, jika kondisinya benar, maka masuk ke dalam sini cout spasi terus bantu info. Kita tuliskan di sini outputnya ya. Outputnya ada di kotak ini. Output cout bantu info. Bantu infonya sekarang adalah bantu info 5. Berarti spasi 5. Kemudian setelah bantu info, di bawahnya ada cout spasi lagi. Kasih spasi, kemudian bantu sama dengan bantu next. Nah, ini bantunya berarti pindah kemana? Pindah ke bantu next. Ini sekarang bantunya ada di sini. Pindah ke bantu next. Mana bantu next? Bantu next ini. Letak bantu next adalah di list 20. Maka bantunya akan pindah ke sini. Sekarang bantu yang lama kita hapus karena sudah pindah. Kemudian kembali lagi ke while, bantu tidak sama dengan 0. Benar, karena di sini bantu ada nilainya. Kemudian masuk lagi cout spasi cout bantu info. Spasi bantu infonya adalah 20. Berarti di sini 20. Kemudian spasi lagi dan bantu sama dengan bantu next.
bantunya pindah ke bantu next, yaitu di sini di list 50. Sekarang kita hapus bantu yang lama, kemudian kembali ke while. Bantu tidak sama dengan 0, benar, karena ada nilainya. Masuk ke dalam while, cout spasi cout bantu info. Bantu infonya sekarang adalah 50. Setelah itu cout spasi, kemudian bantu sama dengan bantu next. Nah, bantu next apa? Bantu next adalah 0. Ini lupa tadi yang nggak dikasih tanda 0. Ini sebenarnya ada tanda 0. Maka bantu next adalah 0. Kemudian kembali lagi ke while, dicek apakah bantu tidak sama dengan 0. Nah, karena bantu ini sudah 0 sekarang, ya karena tadi bantu sama dengan bantu next, artinya sekarang bantu itu ada di sini. Karena bantu ini sudah 0, maka kondisi di while ini nilainya salah. Karena salah, maka tidak masuk ke while. Dan programnya selesai untuk fungsi baca maju, sehingga menghasilkan keluaran 5, 20, 50 sesuai dengan apa yang ada dalam linked list. Begitu untuk proses fungsi baca maju. Untuk fungsi baca mundur akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih.